Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuh, bagaimana? Jadi karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang, karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, yang tidak berteman, ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Jangan sampai membunuh gitu. Ya, dalam arti itu negara kita kan dilarang siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan korban. Paling itu beda itu kan. Kalau penjahat membunuh wajar. Jawaban kau tuh PA. Tahu? Orang yang membela diri dalam keadaan genting sehingga pelaku kejahatan terbunuh, itu seharusnya diapresiasi, dihargai, dan aku yakin masyarakat di sekitar itu juga berterima kasih dengan matinya 2 begal. Sudah berkurang pelaku kejahatan, bukan justru ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Lagi pula membela diri itu hukumnya wajib, bukan ketemu kejahatan terus diam gitu. Mikir dong, dan jawaban kamu tuh bikin kesel. Kalau pelaku kejahatan membunuh wajar, PA. Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar jadi, mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, yang tidak berteman, ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya, dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami. Membela diri tiba-tiba jadi tersangka tanpa proses pemeriksaan yang jelas. Nih polisi tidak benar, saya bilang. Oh ya, kata Pak Jokowi waktu itu. Nah, lalu Bu Garnasir menjelaskan lebih jauh. Lalu kalau ada begitu biar nanti saya selesaikan, katanya. Saya kalau saya baca sendiri berita seperti itu biasanya langsung saya telepon Polri atau TNI atau pejabat. Tapi kadang-kala tidak baca. Terima kasih Anda memberitahu gitu. Tahu apa yang terjadi enggak? Besoknya anak yang tadi sudah tersangka ini tiba-tiba dikeluarkan oleh polisi dan diberi penghargaan. Diberi piagam penghargaan sebagai orang yang telah membantu Polri, padahal sebelumnya udah tersangka. Tidak pernah ada dalam. Kalau kemudian itu terjadi di keluarga kalian, itu terjadi di keluarga mereka hari ini, kemudian dia yang membela diri kemudian jadi tersangka, bagaimana perasaan mereka yang sudah membela diri? Kalau sekarang saya tanya itu terjadi kepada teman-teman kepolisian baik Kapolres maupun sampai tingkat bawahnya Babinsa. Kalian dirampok, kemudian mau dibunuh, mau diambil hartanya, kemudian kalian dibunuh juga misalnya. Apa kata keluarga kalian? Tentu kalian akan menuntut dan marah kaitan dengan itu. Begitu juga dengan sebaliknya, kalian menembak karena kalian punya senjata, menembak mereka si begal itu, si perampok itu, kemudian kalian dijadikan tersangka. Apa yang akan terjadi? Coba kalian berpikir dengan akal sehat kalian, nurani kalian. Jangan hanya mentang-mentang kalian menjadi penegak hukum dan memegang hukum, seenak-enaknya kalian berbuat kepada masyarakat yang lemah.